warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya. Pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat Jumat di Masjid Baitul Rahim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan tentang akal pikiran, tentang perasaan, tentang hati nurani, akhlak, dan memberikan pendidikan kepada umat manusia di muka bumi. Agama yang mulia ini mengharuskan kita berperilaku dengan hati nurani kita, menjaga perasaan orang lain, menjaga lisan kita, menjaga rahasia pribadi, serta berakhlak mulia terhadap diri kita dan terhadap umat manusia di muka bumi. Membuat orang jadi tidak baik. Gambar orang diganti dengan kepala yang lain. Saling menjelekkan, saling menghina, saling menghujat melalui media sosial yang sekarang ini lagi marak-maraknya di Indonesia. Yang seharusnya kemudahan berkomunikasi itu kita gunakan untuk bersilaturahim, beribadah, saling tolong menolong, saling mengingatkan. Harusnya kita lakukan itu untuk menyambung silaturahim antara sesama manusia atau antara sesama umat Islam. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kita saling tidak menghargai melalui media sosial ini. Kita memang tidak terbiasa dengan seolah-olah kemajuan ini tiba-tiba muncul. Kita tidak pernah belajar di sekolah bagaimana menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan ini. Kita tidak diajari oleh orang tua kita. Sekarang ini sudah berada di tengah-tengah kita.
karena itu sekarang ini kita punya kewajiban untuk mengingatkan kepada anak-anak kita harus bersikap seperti apa terhadap kemajuan teknologi dan informasi ini. Kita punya perilaku berubah. Yang dulunya santun menjadi tidak santun. Yang dulunya ramah menjadi tidak ramah di media sosial. Kadang-kadang kalau kita berhadapan seperti ini ada rasa sungkan. Tetapi ketika berhadapan dengan media sosial, dengan laptop yang ada, komputer yang ada, seolah-olah kita tidak melihat ada orang yang melihat kita. Dikirim semua apa kejelekan-kejelekan orang, tetapi kita tidak sadar bahwa jutaan orang yang melihat apa yang kita omongkan di situ. Sekarang ini hasil terakhir penelitian dari Infocom, 106 juta masyarakat pengguna media sosial aktif. 95% bohong, saling menjelekan, hoax. Sekarang ini hoax. Saya yakin penduduk Indonesia sekian banyak umat Islam, saya yakin yang berbuat seperti itu, yang berperilaku seperti itu, sebagian besar adalah umat Islam yang sebetulnya 1000 tahun yang lalu Al-Quran, Nabi Muhammad sudah mengingatkan kepada kita tidak boleh kita berbuat seperti itu, karena menggunjing ini menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang, merusak hati dan ketentraman masyarakat, serta mengganggu keamanan dan ketertiban. Perbuatan menggunjing merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan dan merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku maupun orang yang ikut mendengarkannya atau ikut melihat, berkomentar di media sosial. Karena orang yang mendengar dan diam sama dosanya dengan yang menggunjing. Sebaiknya pergi atau mengalihkan pembicaraan lain. Ibnu Al-Mubarak menjelaskan, pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Menjelek-jelekan orang, kukunya panjang dan tembaga, kerjanya nanti akan menggar-gar muka dan dadanya. Coba nanti setelah kita pulang dari sholat Jumat, bapak-bapak duduk diam merenung, lihat jari-jarinya ini, kuku saya panjang, terbuat dari tembaga apa tidak? Kalau kukunya panjang terbuat dari tembaga, sekarang dipotong dan jangan lagi itu menjadi panjang. Berhenti mulai sekarang juga untuk menggunjing, membicarakan kejelekan orang-orang lain. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, menggunjing orang lain tidak terlepas dari salah satu istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada ghibah, ada ifku, dan ada buhtan. Ghibah itu membicarakan orang
lain, betul orang itu ada pada dirinya. Benar, tapi tidak boleh kita membicarakan. Kita tidak boleh menjelek-jelekan orang walaupun itu benar jelek. Itu namanya ghibah. Kalau ibu orang cerita kejelekan orang lain, terus kita ikut diam, ngangguk-ngangguk dan membenarkan, malah bisa menambah cerita itu, menyebarkan cerita itu ke orang lain. Itu namanya itu. Juga tidak boleh. Kalau hutang, kita menceritakan kejelekan orang, padahal orang itu tidak berbuat, tidak ada pada orang itu. Itu namanya butan atau fitnah. Menggunjing ibu atau butan adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai menghina, baik berupa perkataan, isyarat, gambar. Ini yang banyak gambar. Uang kertas harusnya gambar yang sebenarnya diganti gambar orang lain di situ. Tulisan terhadap diri seseorang, baik berupa fisik, akhlak, keturunan dan agamanya. Karena barang siapa yang mencela cipta Allah Subhanahu wa taala, berarti sama mencela penciptanya. Orang yang soleh dan menggunjing terhadap orang-orang yang mengajak berbuat keadilan dan kebenaran. Kenapa kita suka dan seolah-olah menjadi kegemaran menggunjing terhadap pemimpin, terhadap ulama, terhadap orang-orang yang soleh? Itu seburuk-buruk menggunjing orang. Jika dikatakan kepada Anda bahwa seseorang telah menggunjingmu sampai kami merasa kasihan kepadamu, maka jawablah bahwa seharusnya dialah yang patut dikasihani. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan diri tidak menggunjing orang lain, karena dia lebih banyak waktu untuk mengoreksi dirinya, mengoreksi kesalahannya, untuk memperbaiki dirinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan berpegang kepada aturan-aturan Al-Quran. Kemudian menghadap dengan khusyuk, lisan yang jujur dan ikhlas, mencintai saudara-saudaranya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Bagi orang yang rajin zakat,
sedekah, orang yang rajin sholat duha, orang yang rajin sholat tahajud, orang yang rajin sholat Jumat, seperti kita ini. Dia percaya diri nanti di akhirat mempunyai amalan yang banyak. Tetapi setelah dihitung, amalannya itu, amal ibadahnya itu habis. Kemana amal ibadahnya itu? Diberikan kepada orang yang dikunci tadi. Kalau amalannya itu, amal ibadahnya sudah habis, dosa yang dikunci itu diberikan kepada dia. Ketika itulah menyesal dan termasuk orang-orang yang bangkrut karena dia merasa banyak amalannya, tetapi ketika dia hidup dia juga rajin menggunjing orang, habis amalannya. Jangan karena kita berbeda mazhab, jangan kita karena berbeda pendirian di dalam Islam, kita saling menghujat satu sama lain. Jangan karena perbedaan ibadah yang urusannya hilafiyah, ada yang sholat bismillahnya keras dan yang tidak keras, ada yang sholat subuh kunut atau tidak kunut, saling menggunjing satu sama lain karena hanya perbedaan masalah khilafiyah. Sholat Jumat ada yang pakai tongkat, ada yang tidak pakai tongkat, jadi masalah, saling menghujat, dua-duanya bangkrut nanti di akhirat. Dua-duanya nanti kukunya panjang, terbuat dari tembaga, habis mukanya dicakar-cakar dan dadanya dicakar-cakar. Jangan karena perbedaan suku, jangan karena perbedaan agama kita bertengkar, saling menghujat. Jangan karena perbedaan partai politik saling menghujat satu sama lain. Hendaklah kita sadar, jangan kita menjadi orang-orang bangkrut nanti. Bagi orang-orang yang telah berbuat ibadah, ibu dan buta, sebaiknya segera bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan terhindarkan kita dari orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir Amin. lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya minhum wal amwat Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana fir lana Amin. wa lil ikhwanina allazina sabaquna bil iman Amin. wa la taj'al fi qulubina Amin. illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Akhir salat.